Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Pak Slamet? Alhamdulillah sehat, Putri. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya semangat Selamat sekali ketemu Bapak lagi hari nih ini. ya. Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa ketemu lagi pada pertemuan kali ini ya Pak Slamet Iya. ya. Kira-kira apa yang mau dibahas pada pertemuan kali ini, Pak? Begini Bu, kan saya sebagai pengawas saat ini kan mendampingi sekolah-sekolah yang kebetulan mendapat atau menjadi peserta program sekolah penggerak gitu loh. Nah, iya Pak. Saya itu gimana ya? Pada intinya sekolah-sekolah penggerak yang saya bina ini inginnya itu sukses semua gitu. Menjadi sekolah-sekolah penggerak Pak, yang ya? nantinya bisa memberi atau bisa menjadi menjadi pionir menjadi pionir di lingkungan tempat sekolah itu berada. Nah, kebetulan saat ini sekolah penggerak yang saya dampingi, yang kebetulan saya sebagai pengawas pembinanya dan saya menjadi komite pembelajar di sekolah penggerak itu ada 3 sekolah. Nah, kondisi ini menjadikan saya semakin tertantang gitu loh. Dari jumlah pengawas yang ada di Kota Jambi khususnya SD, dari 16 pengawas yang ada, itu hanya saya sendiri yang sekolahnya itu ada 3 yang menjadi sekolah penggerak, yang lain hanya 1, hanya 2. Jadi posisi saya sekarang ini menjadi anggota komite pembelajar di 3 sekolah penggerak yang saya dampingi. Nah, itu juga yang menjadi pemicu saya bersemangat untuk semakin mendorong dan memotivasi sekolah-sekolah bimbingan saya itu agar bisa mengimplementasikan. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ya, mengimplementasikan apa yang diperolehnya di kegiatan program sekolah penggerak di sekolahnya masing-masing. Itu aja Bu, mungkin sementara. Oke Pak, luar biasa Pak, jenengan ini kesempatan emas Pak, luar biasa bisa berkontribusi besar ini. Jadi ada tadi situasinya sekarang berarti ada di 3 sekolah penggerak ya Pak? Iya betul. Kemudian untuk tadi seperti yang Bapak sampaikan itu ingin berhasil semua, ingin sukses semua. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Apa tugas panjenengan mungkin ketika waktu mendampingi sekolah itu apa yang bisa membuat itu bisa terwujud itu bagaimana? Kalau menurut pemikiran saya, Ibu. Ya. Sebentar Ibu ya, ada paket. Iya. Ya, bentar Ibu. Moga-moga Pak. Iya Pak. Sinyal mungkin ya Pak ya, nggak bagus mungkin sinyalnya. Halo. Iya, maaf Ibu, ada terganggu sedikit ya. Terganggu sedikit. Enggak, ada orang paket datang nganter paket. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kehabisan paket bukan. Ada yang nganter paket. Oh gitu Pak. Oke, lanjutkan Ibu ya. Jadi menurut pemikiran saya, bagaimana agar sekolah-sekolah itu berhasil semua? Tentunya
anggota-anggota komunitas praktisi di masing-masing sekolah itu harus punya keterbukaan, khususnya dalam menerima pembaharuan dan menerapkan pembaharuan yang sekarang ini digelontorkan oleh pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, mereka harus secara kolaboratif bersama-sama menyusun perencanaan program, melaksanakan programnya, dan merefleksi dan mengevaluasi program itu secara bersama-sama. Nah, kuncinya adalah harus didasari dengan integritas yang tinggi, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam melaksanakan kegiatan secara bersama. Insya Allah, Ibu, kalau menurut pemikiran saya, dengan kolaborasi itu, dengan bergerak bersama-sama, segala sesuatu yang menjadi hambatan itu akan bisa teratasi. Nah, kemudian, seperti saya sampaikan tadi, dalam proses kolaborasinya, karena akan melakukan kolaborasi, tentunya juga harus ada pembagian peran yang jelas, ya. Apa sebagai apa, siapa sebagai apa, kemudian tugasnya apa yang harus dilakukan, itu semua harus jelas. Nah, untuk melakukan job description yang tepat itu, yang pas itu, tentunya peran dari kepala sekolah adalah sentral, ya, karena apapun yang terjadi, ya, profil kepala sekolah itu akan mewarnai bagaimana sekolah itu nantinya. Oleh sebab itu, keberhasilan dari program sekolah penggerak itu sendiri di masing-masing sekolah, itu kunci utamanya adalah bagaimana kepala sekolah itu bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolahnya untuk berkolaborasi secara bersama-sama, bergerak bersama-sama, maju bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu, Ibu. Luar biasa, Pak. Jadi apa yang dapat dirasakan dari kegiatan tersebut, Pak? Yang saya rasakan saat ini ada tantangan, Ibu. Tantangan yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa memotivasi, bisa menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, ya. Karso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, untuk bisa bagaimana sih menerapkan itu di masing-masing sekolah binaan saya, sehingga mereka merasa terayomi, mereka merasa mendapat perhatian, mereka merasa mendapat dukungan gitu loh, sehingga mereka mendapat motivasi untuk sama-sama maju bersama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu. Mungkin itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi dengan motivasi panjenengan itu luar biasa, nanti akan tambah semangat. Kemudian kira-kira inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut, Pak? Itu tadi, Bu. Inspirasinya seperti tadi saya sampaikan bahwa saya harus bisa menerapkan 3 pilar yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan proses pendidikan. Saya akan memerankan diri sebagai pemberi contoh, sebagai pemberi kekuatan, dan sebagai orang yang bisa memberikan motivasi terhadap sekolah-sekolah yang saya dampingi, agar mereka bisa menggerakkan komunitasnya untuk maju bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Itu, Bu, untuk sementara. Itu inspirasi. Oke, Pak. Luar biasa. Terus apa yang sekarang diketahui atau dipahami ataupun disadari oleh panjenengan selaku pengawas akan hal-hal yang tersebut tadi, Pak?
Oke, yang saya pahami Ibu bahwa peran pengawas itu di dalam organisasi sekolah penggerak itu adalah cukup sentral dan cukup penting karena sebagai seorang pengawas itu harus bisa menjadi motor, harus bisa menjadi motivator, harus bisa menjadi contoh ya, teladan bagi sekolah yang dibinanya sehingga keinginan bersama untuk maju bersama itu bisa diwujudkan dengan segera. Nah, itu yang saya pahami itu. Luar biasa Pak. Jadi kesadaran itu dan menyadari apa yang menjadi tupoksi panjenengan tadi. Nah, apa saja yang akan dilakukan ke depannya? Tentunya berdasarkan kesadaran yang saya miliki itu, Ibu, tentunya yang akan saya lakukan, saya akan membuka diri ya untuk sekolah-sekolah yang saya bina. Saya akan memberikan potensi saya sekuat tenaga untuk bersama-sama bergerak dengan sekolah-sekolah binaan saya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya sebagai seorang pengawas, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Bagaimana agar komunitas yang ada di sekolah masing-masing itu benar-benar bisa berfungsi, bisa berjalan sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Iya, biasa Pak. Jadi mudah-mudahan terwujud ya apa yang menjadi rencana Bapak. Kira-kira kapan bisa Bapak mulai beraksi dengan rencana panjenengan tadi? Kira-kira kapan bisa dimulai? Setelah selesai proses ini, Ibu, di 1 atau 2 hari ke depan, tentunya saya akan melakukan pertemuan dulu dengan kepala sekolah penggerak yang menjadi binaan saya. Kemudian dengan beliau kita akan bersama-sama menyusun plan, rencana aksi yang akan dilakukan secara berurutan, dan rencana aksi itu insya Allah akan dimulai setelah selesai pertemuan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah mengkomunikasikan dengan komunitas di sekolahnya masing-masing. Mungkin nanti diawali setelah pertemuan dengan kepala sekolah diharapkan paling tidak bagi yang belum membentuk komunitas agar segera membentuk komunitas. Kemudian komunitas itu diminta untuk menyusun program sesuai dengan visi dan misi sekolah penggerak. Nah, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan program itu sudah mulai bisa dijalankan. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan lancar dan sukses ya Pak ya. Ya, amin. Nanti saya kapan-kapan pengen jalan-jalan ini ke sekolah penggerak yang Bapak dampingi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak itu bisa berjalan dengan lancar, sukses, sehingga terwujudlah apa yang disampaikan Bapak tadi, profil pelajar Pancasila. Oke Pak, apa yang dapat Bapak peroleh dari percakapan pada pertemuan ini Pak? Ya, Ibu, dengan percakapan ini saya menjadi lega lah sebenarnya. Yang tadinya apa yang menjadi unek-unek saya paling tidak sudah bisa tersampaikan dengan Ibu, dan Ibu bisa memberikan arah kemana sih saya harus melangkah untuk mensukseskan program sekolah penggerak, khususnya di sekolah binaan saya yang menjadi peserta sekolah penggerak. Itu inti dari yang sudah saya dapatkan pada percakapan hari ini. Terima kasih bantuannya, Ibu.
Terima kasih luar biasa Pak. Hari ini kita bertemu bisa membahas hal-hal yang luar biasa bagi kami dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan yang akan kita laksanakan di sekolah binaan Bapak terutama di sekolah penggeraknya bisa sukses dan lancar. Saya kira sampai di sini dulu ya Pak ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan Ya, terima terima kasih kasih Ibu. atensinya. Salam Terima kasih sukses. masukannya. Ya, sukses selalu Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan aja.